يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana lantunan qasidah atau nasyid yang dibawakan oleh tamu podcast kita pada malam hari ini insyaallah. Nanti kita akan tanya-tanya kepada beliau sebenarnya bagaimana perjalanan beliau sehingga menjadi seorang munsyid dan apa saja syarat-syaratnya dan sebenarnya nasyid itu apa dan tujuannya apa. Oleh karena itu kita langsung saja bertanya kepada beliau tamu podcast kita, tamu maktabah pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, mukaram, sehat. Luar biasa. Sehat sih deh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat jasmani rohani. Rohani sehat. Sehat. Jasmani sehat. Alhamdulillah. Ya, kantong sehat. Kantong sehat. Alhamdulillah. Semuanya walaupun sehat. tipis. Insyaallah. Mudah-mudahan sehat kantong juga pemirsa juga sehat semuanya. Amin. Zahir dan batin. Insyaallah. Bisa selesai Ramadannya. Insyaallah. Baik Ustadz. Mungkin kita ingin mengenal sedikit tentang antum dan bagaimana perjalanan antum sedikit. Baik, bisa antum sampaikan? Awal pertama saya senang munsyid atau nasyid. Pertama kali saya dengar lagunya Haddad Alwi dan Sulis. Ketika itu saya minta dibelikan kasetnya untuk saya dengarkan. Sehingga setiap saya dengarkan, saya senang dan melantunkannya ke lagu-lagu nasyid tersebut. Contohnya kayak yang saya senangi Ahmad Ya Habibi sama Umi, Ya Sayyidi, awal pertama saya dengar. Baik. Itu waktu umur berapa kira-kira Ustadz? Umur kalau tidak salah masih SD itu, kalau tidak salah kelas 2 SD. Berarti masih sekitar umur 8 tahun Ustadz. Sekitar 8 tahun. Insyaallah dari umur 8 tahun sudah senang berarti dengan munsyid ini. Dan tidak itu juga, saya ngikut juga belajar tilawah. Tilawah, seni baca Al-Quran. Seni baca Al-Quran, walaupun masih tahap perkenalan. Jadi pernah belajar tilawah Al-Quran? Ya, pernah. Berarti pilihannya antara menjadi munsyid waktu itu. Jadi kalau antum tekun di tilawatil Quran mungkin antum bisa jadi kori internasional. Jadi kori internasional ya, Masya Allah luar biasa. Luar biasa tamu kita pada malam hari ini. Tapi mohon maaf mungkin pemirsa belum mengenal antum. Nama tadi mungkin di awal lupa untuk menyampaikan. Oh iya, nama saya Muharrar. Muharrar, tidak ada panjangnya. Muharrar saja. Benar saja. Memang dari kecil namanya Muharrar. Muharrar. Itu salah satu musababnya bapak saya kenal sama Tuan Guru Muharrar Kediri sehingga yang diberi nama Muharrar gitu. Masya Allah. Mungkin tabarukan mungkin. Mengambil barokah ya. Barokah ya. Jadi itu. Jadi ketika memberi nama ini
ada seseorang yang menginspirasi kita, orang-orang baik, orang-orang soleh ya, agar optimis kita menjadi bisa seperti beliau-beliau orang-orang soleh. Mudah-mudahan. Ya, baik. Kemudian Ustaz, setelah antum mendengarkan tentang qasidah-qasidah tadi dari kecil, itu termotivasi kemudian langsung belajar kepada seorang guru ataukah antum pergi mondok atau bagaimana, mungkin bisa diceritakan sedikit? Sebelum saya ke pondok, saya tidak belajar langsung dari seorang guru untuk belajar munsyid tersebut. Tapi saya lebih banyak mendengar dari kaset, karena kaset zaman dulu pakai apa? Pakai kertas apa? Pakai pita itu. Diputer. Puter. Nah, itu. Terus setelah itu baru saya mondok ke Kediri. Mondok Kediri enggak sekolah, cuma mondok ngaji saja di tempat tuang guru Misbah Kediri di Sedayu dekat Kediri Hakim. Lombok Ustaz ya? Kediri Lombok. Oh iya, karena Kediri ada juga di Jawa. Iya. Tapi sama-sama kota santri juga. Kemudian Ustaz, setelah mondok di Kediri berapa tahun tadi? Di Kediri 3 tahun, kemudian saya ke Jawa itu setelah adik saya mau berangkat ke Jawa, sehingga saya pingin ikutlah mondok ke Jawa itu. Termotivasi dari adik berarti. Iya, pada saat itu kalau tidak salah almarhum Tuan Musbah dalam keadaan kurang sehat waktu itu, tapi saya izin untuk mondok ke Jawa. Alhamdulillah dapat izin. Baik. Itu setelah di Kediri kemudian melanjutkan pondok di Jawanya di mana Ustaz pondoknya? Pondok Jawanya di Solo, tempatnya Pondok Pesantren Darul Mustafa yang diasuh oleh Sidil Habib Saleh Muhammad Al-Jufri. Oh, di tempatnya Al Habib Saleh Al-Jufri. Iya. Yang di Solo. Iya, di Solo. Masya Allah. Beliau termasuk ke Dup'ah pertama Darul Mustafa ya. Termasuk murid pertama dari Indonesia, Sayyidil Habib Umar. Baik, bisa antum ceritakan sedikit bagaimana perjalanan antum mondok di Solo tersebut, berapa tahun? Awal pertama mondok di Solo sekitar kalau tidak salah 5 tahun. Nah, pondok pertama di Darul Mustafa itu di daerah Tipes, namanya dekat apa namanya, pabrik batik keris. Nah, di situ beliau Al Habib Saleh ngontrak. Nah, disitulah saya apa namanya ikut latihan hadroh kalau tidak salah waktu itu. Oh, itu awal pertama. Awal pertama saya ikut latihan hadroh. Itu sebelum marak hadroh seperti sekarang banyak, itu masih sedikit waktu itu Ustaz. Sedikit. Kemudian yang ngajarin pertama itu kalau tidak salah yang mensupport, yang mengajak saya itu namanya ada Ustadz Ali dari Pasuruan, muridnya Al Habib Taufik Segaf itu. Yang mengajak untuk yang mengajak itu. Karena dia tahu potensi suara saya mendukung, akhirnya tetap diajak latihan gitu. Gitu. Waktu itu kan pertama kali belajar hadroh. Iya. Di benak pikiran Ustadz waktu itu tujuan belajar hadroh ini apa? Kemudian motivasinya apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Pada saat itu belum termotivasi, cuman di situ ada rasa senang terhadap lagu-lagu nasyid, qasidah, sholawat itu. Belum kita tahu namanya qasidah apa, sholawat dulu. Cuman senang saja gitu aja. Baru setelah berjalan beberapa tahun akhirnya Ustadz tahu sebenarnya makna hadroh itu apa Ustadz, kalau menurut Ustadz? Makna hadroh itu artinya hadir. Hadir kita punya hati ketika melantunkan sholawat atau nasyid atau pujian kepada Rasulullah. Berarti hadroh ini kalau bisa kita katakan adalah
salah satu wasilah Ustaz ya. Iya, iya. Perantara untuk kita semakin rindu mungkin dengan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu Ustaz? Iya, seperti itu. Kemudian ada tidak sedikit cerita mungkin Ustaz dari Ustaz pernah melantunkan musyid di hadapan beberapa ulama Ustaz? Alhamdulillah pernah. Tapi sebelum itu setelah kami setelah 1 tahun di, kalau tidak salah, di Pondok Tipes di Darul Mustafa, kontrakan pondok tersebut, kami pindah ke Karangpandan. Nah, di situ saya mendengarkan lagu atau qasidahnya Guru Zaini. Dan disitulah saya termotivasi lagi untuk lebih banyak belajar, sehingga kami didatangkan oleh Al Habib Soleh sendiri, pelatih dari Solo yang sering hadir atau penabuh atau personil yang di Masjid Riyad. Sehingga kami dibentuk satu grup untuk mempersiapkan diri selama sekitar 2 bulan lebih. Kami latihan qasidah yang dilantunkan oleh Guru Zaini Sekumpul. Nah, disitulah ada beberapa qasidah yang saya pelajari, yang memang betul-betul bisa memberikan suatu semangat kepada saya. Ada beberapa qasidah itu. Berarti ketika melantunkan qasidah ini Ustaz, itu bisa memberikan efek positif ya kepada diri kita. Sangat sekali kalau kita betul-betul memperhatikannya. Baik Ustaz, mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman Ustaz qasidah? Kalau masalah pengalaman banyak sekali. Banyak sekali yang kita alami. Mungkin 1 atau 2 kisah yang menarik, mungkin pemirsa ingin mendengarkan di kesempatan yang berbahagia ini. Gimana ya? Sangat berkesan sekali ketika kami masih awal-awal pertama di Karangpandan itu. Kami dari Lombok itu 4 orang, adik saya, terus Misan, dan 1 lagi teman dari Sekotong. Nah, saya ikut latihan munsyid sama adik. Kemudian yang 1 teman Misan saya itu dia latihannya untuk hadroh. Nah, disitulah kami setelah bentuk 1 tim hadroh, kami diajak keliling baca maulid. Baca maulid dia ulami sampai ke pelosok-pelosok desa, dan kami diangkut dengan kendaraan truk. Masya Allah. Waktu itu. Itu kenangan pertama ya. Masya Allah perjuangannya di situ dengan para asatidz. Ketika itu saya ingat teman saya penabuh itu sampai berdarah tangannya mukul hadroh. Sampai sobek dia punya hadrohnya. Itu kenangan awal-awal luar biasa. Awalnya, dan hadrohnya malah lebih besar ukurannya, kayaknya ukuran 33 kalau tidak salah waktu itu. Nah, itu. Berarti Ustadz, hadroh ini bisa menjadi wasilah dakwah Ustadz ya? Bisa, sangat mendukung sekali untuk wasilah sebagai dakwah. Hanya saja mungkin kalau yang Ustadz lihat, yang amati ya, fenomena saat ini banyaknya tim hadroh saat ini dengan yang awal-awal Ustadz itu, kira-kira apa bedanya Ustadz yang sekarang antum perhatikan? Kalau yang sekarang kayaknya menurut anak sendiri sih, mungkin wallah alam, tidak tahu mungkin. Kalau menurut anak sendiri, hanya saya lihat itu hanya hiburan zahiriyah saja. Tidak memberikan suatu dampak positif terhadap seorang tersebut ketika dia melantunkan nasyid atau memainkan hadrah. Gitu. Kalau dulu memang betul-betul kita diajarkan oleh guru kami yang di Solo, yang berkecimpung di hadrah Banjari, yang dikhususkan ketika maulid di Masjid Riyad.
Beliau mengajarkan kami, salah satu dari personil tersebut, bagaimana cara memukul hadrahnya supaya memberikan suatu lantunan atau suara yang bagus, munsyidnya bagaimana begitu. Kemudian waktu itu Ustadz, sepengetahuan Ustadz, untuk menjadi seorang munsyid atau tim hadrah ini itu ada syaratnya enggak Ustadz? Dulu sih belum kita dikasih syarat atau persyaratan untuk menjadi seorang munsyid. Ada guru saya namanya dari kalangan Al-Kaf ya di Solo. Beliau namanya Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, terus Abdullah bin Ali Al-Kaf, Muhsin bin Ali Al-Kaf. Dia mengajarkan saya salah satu qasidah. Kalau tidak salah waktu itu ketika saya mau pulang, saya digonceng sama beliau, Said Abdullah Habib Abdullah Al-Kaf ini. Ketika saya diantar untuk beli tiket waktu itu, saya diajarkan qasidah. Kalau tidak salah qasidahnya li ghairi jamalikum nadhari itu. Coba mungkin sedikit Ustaz. Li ghairi jamalikum nadhari haramu wa ghairi kalamikum indi kilamu. Nah, di situ diajarkan saya sama beliau. Masih saya belum terlalu paham di situ tuh. Diajarkan saya sampai naik sepeda ontel. Masya Allah, itu kenangan luar biasa. Kenangan luar biasa di Solo. Awal-awal. Kemudian Ustadz, itu awal pertama. Nah untuk sekarang Ustadz, kira-kira mungkin untuk pemirsa yang mendengarkan, yang mungkin sedang belajar munsyid atau yang sedang atau menjadi munsyid hadroh di beberapa majelis salawat, itu apa pesan Ustadz? Mungkin ada syarat-syarat tertentu atau apa yang harus dipenuhi mungkin? Nah, bagi teman-teman tiang yang berkecimpung di musik hadroh, menjadi munsyid atau menjadi personil hadroh, jangan tanggung-tanggung kita untuk mendalami munsyid, menjadi seorang munsyid, menjadi seorang pemukul hadrah, karena sangat-sangat luar biasa dampak positifnya kalau kita renungkan. Sebagaimana yang saya alami sendiri, sangat-sangat besar, sangat luar biasa wasilah kita untuk sampai kepada orang-orang yang soleh. Tapi dengan persyaratan. Ada syaratnya Ustaz? Ada persyaratannya. Tidak semua orang bisa menjadi munsyid ya. Iya. Mungkin bisa disebutkan Ustaz di antara syarat-syaratnya? Mungkin salah satu syaratnya ya, di antara beberapa syarat itu suaranya bagus, mendukung. Itu yang pertama gitu, itu Ustaz ya. Berarti kalau orang yang suaranya kurang bagus mungkin belum bisa untuk menjadi munsyid Ustaz ya. Mungkin kalau dia mau belajar bisa saja gitu. Karena kan suara ini relatif Ustaz ya. Relatif. Setiap orang itu memiliki suara terindah bagi dirinya sendiri. Iya. Menurut versi dirinya sendiri dia suaranya bagus begitu kan. Iya. Tapi belum tentu di telinga orang lain suaranya juga indah. Iya. Baik. Itu syarat kedua, dia memahami istilahnya ya, qasidah yang dilantunkan itu sesuai dengan waktu dan momennya itu, bermunasabah lah. Iya Ustaz. Karena mohon maaf Ustaz, saya potong sedikit. Saya pernah dengar waktu acara, mungkin kalau tidak salah ini acara pernikahan. Yeah. Ternyata yang dibawakan oleh munsyid ini qasidah kematian Ustaz. Kan itu tidak cocok. Ya saya waktu itu dengar, ini saya alami sendiri nih Ustaz ya. Waktu itu saya hadir di salah satu pernikahan teman. Kemudian munsyid ini dia bawakan qasidah apa? Ma'asalamah fi amani syaikhona. Itu kan qasidah untuk
ketika ditinggal oleh seorang guru Ustaz ya. Iya. Berarti dia kurang memahami Kurang momen. memahami momennya. Makanya kalau ada beberapa guru ada berapa, walaupun beliau lebih muda dari saya, ketika beliau merintahkan untuk munsyid, cari qasidah yang sesuai dengan momen, yang muntasib begitu kata seorang Berarti guru. ketika ada pernikahan ya qasidah yang bahagia, mungkin begitu Ustaz ya. Iya. Mungkin ketika ada qasidah tentang bulan Ramadan ya seputar tentang bulan Ramadan begitu. Kalau bulan Maulid tentang pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Isra Mi'raj maka sesuai dengan momen tersebut. Yang ketiga mungkin memahami paling tidaklah sedikit tentang bahasa Arab gitu. Tata bahasa Arab. Bahasa Arabnya mungkin dari segi maknanya dia bisa ketika dia melantunkan nasyid tersebut paham daripada apa yang dilantunkannya itu. Kemudian tata bahasanya supaya tidak merubah daripada makna daripada qasidah tersebut gitu. Berarti penting kita belajar tata bahasa Arab untuk lebih mendapatkan pemahaman mendalam tentang qasidah tersebut, bukan begitu Ustaz ya? Iya, begitu. Dan terlebih juga walaupun kita mungkin tidak paham, ya paling tidak kita bisa menghadirkan hati kita kepada Rasulullah ketika kita baca qasidah atau maulid atau syair-syair yang bertujuan kepada baginda Rasulullah SAW. Berarti tadi syarat pertama suara bagus, kemudian yang kedua momennya pas sesuai dengan qasidah yang dibawakan, kemudian yang ketiga adalah memahami tata bahasa Arab. Kemudian ada lagi Ustaz yang lain? Mungkin ya kemauannya, ada kemauan dia mau melantunkan qasidah itu, ada tertanam rasa cintanya. Cinta berarti Cinta, ya. Lebih kepada rasa. Iya. Itu akan membawakan ke zauknya nanti, cita rasanya. Zauk ini apa Ustaz? Cita rasanya. Cita rasa, rasanya. Iya. Itu akan berpengaruh juga Ustaz kepada orang yang dengar atau bagaimana? Pengaruh juga. Berarti kalau kita lihat, mohon maaf sekarang yang sedang viral Ustaz. Ini saya minta tanggapan Ustaz nanti. Beberapa majelis ada yang kita tidak sebut nama majelisnya. Justru fenomena yang terjadi adalah ketika dilantunkan sholawat atau puji-pujian, justru tidak menimbulkan kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi malah asik joget-joget Ustaz. Itu bagaimana menurut Ustaz? Kalau menurut saya sendiri, pribadi saya sendiri, mungkin bagaimana ya saya menanggapi tentang hal itu. Saya memang kalau melihat hal seperti itu kayaknya bagaimana sangat menolak dalam hati saya sendiri. Miris mungkin Ustaz. Ya, tapi saya berpikir positif saja gitu. Mungkin mudah-mudahan ke depan Allah bisa merubahnya begitu. Amin insyaallah. Tapi itu satu fenomena yang mungkin tetap diingatkan begitu. Iya. Jadi boleh silakan bersolawat mungkin, tapi ada batasannya. Ada batasnya mungkin Ustaz ya. Sehingga tidak terlepas begitu saja tanpa ada kontrol. Dan ini juga mungkin Ustaz, sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, itu tergantung munsyidnya mungkin Ustaz ya. Apanya? Tadi fenomena solawat yang diiringi dengan joget-joget dan lain sebagainya itu berpengaruh juga tidak Ustaz dari munsyid yang melantunkan atau penyanyi lah atau orang yang membawakan qasidah tersebut? Kadang-kadang ya munsyid juga kadang-kadang ini kalau memang belum memahami tentang dari segi permainan gitu. Yang penting mereka asik kadang-kadang. Yang penting mereka asik menghibur terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Padahal itu bagaimana kalau saya lihat sangat-sangat miris sekali bagi saya gitu. Seandainya mereka mau mendalami arti daripada sholat musik itu tuh
sangat luar biasa. Kalau betul-betul maka dia nanti akan sedikit demi sedikit bisa merubah sendiri. Bisa merubah keadaan setempat, Iya. Ustaz ya. Artinya tetap dengan tujuan awal yaitu mensyiarkan salawat, berdakwah Iya. untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar semakin mencintai Nabi, bukan justru malah Dia semakin jauh Iya. dengan baginda Nabi karena tidak kurang beradab lah mungkin ketika salawatnya bagus Ustaz ya. Salawatnya bagus. Salawatnya bagus, salawatnya. mungkin hanya diperbaiki tata caranya saja, Iya. adabnya saja. Baik. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara kita untuk tamu podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Muharrar atas waktunya pada malam hari ini. Insyaallah semoga tadi pesan-pesan yang disampaikan itu bisa didengarkan oleh pemirsa sekalian, khususnya yang cinta kepada salawat, kemudian para munsyid, kemudian orang-orang yang senang kepada majelis-majelis. Jadi diperhatikan lagi apa yang disampaikan tadi. Kemudian Ustadz, untuk saat ini kesibukan apa Ustadz? Untuk saat ini kesibukan di rumah saja. Ngajar Ustadz? Sambil ngajar di madrasah MTS. Masya Allah. Jadi untuk pemirsa ketahui bahwa Ustadz Muharrar ini juga salah satu sosok yang banyak mengajar beberapa majelis-majelis sehingga mereka bisa untuk memainkan alat musik hadroh ya, alat hadroh tersebut dan mengajar beberapa orang di Pulau Lombok ini terutama khususnya, sehingga sekarang sudah mungkin luar biasa banyak majelis salawat para munsyid. Mungkin mudah-mudahan insyaallah ini menjadi amal jariah kita Ustaz. Amin. Yang penting ingat tujuannya apa tadi Ustaz? Tujuannya dakwah. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk bersolawat, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena hanya sekedar viral Ustaz ya. Iya. Bahaya juga viral. Bahaya viral. Hubbu syuhra nanti bahaya lagi ya. Baik. Sebagai penutup pertemuan kita pada malam hari ini, kita dengarkan sedikit qasidah penutup dari tamu podcast kita pada malam hari ini insyaallah, dan juga mungkin nanti saya ikut sedikit menjadi backing vokalnya Ustaz. Silakan Ustaz. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftikari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftikari falihada sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri dimna faqri wa tirari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa intihari syahidun li biftiqari. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah mengikuti podcast kami pada malam hari ini. Semoga berkah untuk kita semuanya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.